Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Exis Deck Kengku. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membawa Deck Kengku untuk bertemu salah seorang pengusaha, bisnismen yang masih muda, yang tentunya akan menginspirasi Deck Kengku semua. Ayo ikuti terus di Exis. Oke Deck Kengku, di tengah-tengah kita sudah ada salah seorang bisnismen muda, masih muda. Dia seorang dosen, salah seorang pengusaha muda dan sangat terkenal di Indonesia. Oke. Bersama kami namanya saya panggil Kak Edi. Oke. Ya. Kak Edi, bisa sharing-sharing nggak Kak tentang penghasilan yang selama ini dikumpulkan sehingga bisa mau beli mobil, beli rumah, sampai punya keluarga yang ya berkecukupan lah, dan setiap tahun bisa ke tanah suci bersama keluarga. Ya. Jadi setiap tahunnya beliau ini setiap tahunnya naik ke tanah suci bersama dengan keluarganya, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa deh Kengku. Wow. Kita akan tanya-tanya beliau apa sih rahasianya sehingga dia bisa sukses itu. Oke, Kak Edi, bagaimana awal pertamanya nih kita merintis ini semua ini, bisnis tak? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih sudah berkunjung ke rumah saya, ya. Dan yang pastinya saya memulai karir dulu sebagai tenaga pengajar pada tahun 2010. Dan selepas dari situ tahun 2011 saya mulai bisnis kecil-kecil, bisnis laundry. Habis itu saya juga pernah mendirikan warkop di Faisal. Terus pernah juga sampai sekarang umroh, travel dan haji. Dan yang pastinya sekarang saya menggeluti bisnis bersama istri di Kanggen Hotel. Oh, jadi bisnis dan kesuksesan Kak Edi ini sama dengan kita sebagian besar merintis dari berbagai macam usaha terlebih dahulu dan akhirnya fokus di Kanggen Hotel. Ya betul. Sama travel umroh dan haji. Travel pantas setiap tahun dia bisa naik haji karena Dekengku kayak ini punya travel umroh dan haji. Iya, alhamdulillah. Bagaimana, kenapa bisa berpindah-pindah ini usaha dari laundry ke, bisa ceritakan kenapa bisa gulung tikar dan ataukah ditutup Oke. bisnisnya? Jadi saya kan orang yang selalu mencari peluang yang bagus. Jadi ketika waktu itu lagi musim-musim laundry lagi boomingnya, ya saya buka laundry. Dan ketika warkop lagi booming, buka warkop lagi. Habis itu ketika melihat peluang yang lain, ketika bisnis Kanggen Water masuk di Indonesia pada tahun 2013, akhirnya pada tahun 2014 kita memutuskan untuk berbisnis. Intinya apa yang lagi booming saat itu, apa yang lagi hits, saya ikut nimbrung di situ. Dan karena melihat peluang kedepannya yang sangat bagus, akhirnya lebih fokus ke Kanggen Water sama travel umroh dan haji. Kenapa harus pilih bisnis Kanggen Water sama umroh dan haji? Warkop itu kan artinya kalau secara pekerjaan itu tidak ribet karena punya karyawan gitu. Ya, kita kan sisa mengontrol aja daripada berbisnis ini kita pasti yang sibuk kiri kanan urusin perlengkapan orang lain. Kenapa pilih umroh dan haji dan Kanggen Water daripada warkop? Oke. Jadi kenapa saya lebih memilih travel umroh dan haji sebagai bisnis saya? Karena yang pertama sekarang kan kita tidak bisa pungkiri salah satu kebutuhan orang. Pasar sekarang yang sangat menentukan, yang jumlah orang yang ingin naik ke tanah suci itu semakin besar. Artinya peluangnya juga semakin besar. Seperti itu. Begitupun dengan bisnis Kanggen Water, karena di situ kebetulan background saya adalah orang kesehatan, jadi sangat nyambung sekali. Dan itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar umat manusia karena berhubungan dengan air. Itu. Terlebih lagi karena kebetulan saya punya istri kebetulan dokter, jadi nyambung lah untuk memasarkan produk tersebut. Apalagi kualitasnya kan kita tidak bisa pungkiri dari Jepang. Oh, jadi bisnis Kanggen Water ini bisnis dari Jepang ya? Iya betul.
Jadi kan begini, dekengku ini yang ada di luar sana kan kepengen juga tahu gitu, mau berbisnis apa kira-kira yang cocok, sedangkan eh, mereka misalkan bukan background dari orang kesehatan, apalagi tidak mempunyai skill apa-apa. Ketika dia mencoba, kayak misalkan saya kemarin, saya sampai buka percetakan, misalkan saya buka print, fotokopi, tapi ditutup karena skill saya tidak memadai di sana. Oke. Akhirnya sampai sekarang tidak ada pengobatnya. Iya. Siapa tahu ada jurus-jurus ampuh Kak Edi untuk pengusaha-pengusaha yang sana, yang dekengku ini, supaya tidak stagnan bisnisnya begitu. Oke. Jadi yang paling penting, yang paling dasar yang harus diperbaiki itu adalah niat. Niatnya dulu yang harus dipermantap. Habis itu actionnya. Habis itu kita serahkan sama yang di atas. Ketika ketiga unsur ini menyatu, insya Allah semua urusan kita terlebih lagi dalam dunia bisnis akan dimudahkan. Ingat itu dekengku. Jadi kalau mau sukses jangan lupa yang di atas. Ya. Jangan hanya menghitung nilai-nilai saja. Kalau duniamu sudah terpenuhi, penuhi juga dong yang di atas supaya tidak stagnan. Ya. Jadi ini kan dekengku ini sangat penasaran sama bisnis. Ada tidak rekomendasi bisnis yang mampu dijalankan oleh semua kalangan, tidak terkhusus bahwasanya kalau misalkan ayah saya adalah pengusaha, saya juga harus jadi pengusaha, dan usahanya harus sama dengan usaha ayah saya misalkan. Ya. Ada tidak jenis usaha yang bisa dijalankan semua kalangan, yang hanya satu kali bermodal, atau misalkan modalnya ya gak lah, kita tahu lah sekarang kan kalau mau berbisnis itu kita harus punya ruko dulu, punya orang yang harus digaji. Nah, ada tidak rekomendasi? Siapa tahu dekengku juga mau mencoba bisnis sehingga kehidupannya juga bisa berubah. Saya kira kalau untuk bisnis apapun di zaman sekarang semua bisa dijalankan, terlebih lagi dengan era digital, ya. Apapun bisnis yang kita punyai, pemasarannya pun sangat enak sekali di zaman sekarang, karena seperti yang saya bilang ini adalah era digital. Jadi terserah hobi, minat, bakatnya dimanapun silahkan dijalankan. Dan saya kira pemerintah juga sangat sudah mensupport dengan era digital sekarang. Jadi kalian tinggal membuat sebuah produk, dipasarkan, sisa baring-baring di rumah main handphone, sudah. Jadi dekengku yang punya HP Android, daripada nganggur HP Androidnya mending digunakan untuk online shop misalkan. Ya jelas kalian kreatif lah dekengku, sehingga Android yang kalian beli dengan harga jutaan itu bisa kembali ke kantong Anda dengan puluhan juta misalkan. Wow. Ya, jadi ini kan sudah ada nih jenis-jenis usahanya bilang apapun itu yang jelas bisa berpenghasilan dan halal dekengku halal. Ada tidak motivasi buat dekengku ini supaya mereka tidak membuang waktunya lagi, dan pokoknya hari ini dia mendengar kita memberikan motivasi, besok dia sudah bisa bergerak begitu. Iya. Baik, jadi saya kira kalau untuk memberikan motivasi ke anak muda zaman sekarang, yang paling penting sih cita-citanya harus lebih dikuatkan lagi. Ketika kita mempunyai cita-cita, cari lingkungan yang positif yang bisa mendukung kita. Habis itu yang bisa mengarahkan kita menjadi lebih baik lagi, dan langsung action aja. Itu aja sih sebenarnya. Action aja ya. Iya. Oke dekengku, jadi dekengku juga harus memahami apa cita-cita dasarnya dekengku terlebih dahulu. Ketika dekengku ingin sukses, maka jangan tidur. Kalau dekengku tidak mau sukses, silahkan tidur. Makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun. Oke, bagaimana dekengku? Ya, satu lagi, saya punya sedikit prinsip bersama istri. Jadi ketika kita punya cita-cita nih, ketika misalnya suatu saat nanti kita punya uang 1 miliar, itu rencananya 500 jutanya
kita kembalikan ke jalan Allah, 500 jutanya lagi dipakai untuk mengembangkan bisnis. Seperti itu. 1 miliar dekengku, 1 miliar. Saya 20 juta saja di kepala ini belum terbayang. Tapi walaupun demikian dekengku, kita tetap harus ikhtiar, berusaha sebaik mungkin sehingga bagaimana kehidupan kita juga bisa berubah. Karena yang bisa merubah hidup kita dan masa depan kita hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini sangat melelahkan. Bantu aku, SpongeBob. Bagaimana dekengku? Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.